Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas tentang geometri Euclides. Untuk tahu kelanjutannya, ikutin terus videonya. Sejarah singkat geometri Euclides. Geometri adalah salah satu cabang ilmu matematika. Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan metria. Geo artinya bumi dan metria artinya pengukuran. Jadi secara harfiah, geometri dapat diartikan sebagai ilmu pengukuran bumi. Geometri pada awalnya dikenal oleh Mesir kuno dalam perhitungan ukuran tanah untuk perpajakan. Namun pada abad ketiga sebelum Masehi, geometri telah diletakkan dalam aksioma Euclides yang disebut geometri Euclides. Geometri Euclid selalu dikaitkan dengan seorang matematikawan terkenal sepanjang abad, yaitu Euclides, dari Alexandria, Mesir. Euclid terkenal sebagai bapak geometri, matematikawan kuno yang menghasilkan karya monumental yang disebut dengan buku The Elements. Buku ini merupakan karya manusia paling terkenal yang digunakan sepanjang masa. Buku ini terdiri dari 13 bagian buku. Buku pertama sampai ke-6 memuat tentang geometri datar, yaitu segitiga, segi empat, lingkaran, segi banyak, perbandingan, dan kesebangunan. Buku 7 sampai dengan 10 membahas tentang teori bilangan. Buku ke-11 membahas tentang geometri ruang yang berhubungan dengan geometri datar. Kemudian buku ke-12 membahas tentang limas, kerucut, dan tabung. Dan yang terakhir, buku ke-13 membahas tentang bidang banyak. Arti penting dari buku The Elements tidak terletak pada pernyataan rumus-rumus pribadi yang dilontarkan oleh Euclides. Hampir semua teori yang terdapat di dalam buku ini pernah ditulis oleh orang sebelumnya dan telah terbukti kebenarannya. Kontribusi Euclides terletak pada cara pengaturan dari bahan-bahan dan permasalahan serta formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku. Buku ini awalnya ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1482 atau sekitar 30 tahun sebelum penemuan mesin ketik oleh Johann Gutenberg. Sejak ditemukan mesin ketik, barulah buku ini diterbitkan dalam ribuan edisi dengan berbagai macam corak. Nah, di dalam geometri terdapat istilah-istilah yang tak terdefinisikan, yaitu titik, garis, dan bidang. Walaupun di dalam buku The Elements, ketiga unsur ini masuk ke dalam sebuah definisi. Namun kedepannya, para ilmuwan sepakat bahwa ketiga unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah definisi, hanya dideskripsikan saja. Masih membahas dalam bagian pendahuluan, kita harus lebih paham nih pengertian dari beberapa kata berikut ini. Yang pertama ada aksioma. Aksioma adalah pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan dalil pemula, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi. Contoh aksioma dasar dalam geometri antara lain adalah hal-hal yang sama dengan hal yang sama, satu dengan yang lainnya juga sama. Berikutnya ada definisi. Definisi adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Contoh definisi dalam geometri Euclid adalah titik adalah sesuatu yang tidak punya bagian. Kemudian yang ketiga ada postulat. Postulat adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Anggapan dasar untuk satu ilmu tertentu. Contoh postulat dalam geometri Euclid adalah melalui dua titik sembarang dapat dibuat garis lurus. Kemudian yang keempat ada teorema. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian. Misalnya adalah
Jika dua buah bidang yang berbeda beririsan, maka irisannya berupa garis. Yang kelima ada corollary atau akibat. Akibat adalah suatu hasil di mana bukti atau biasanya singkat mempercayakan sepenuhnya kepada suatu teori yang diberikan. Contoh dari akibat dalam geometri yaitu akibat dari proposisi 15. Jika dua buah garis lurus berpotongan, maka sudut-sudut pada titik potong tersebut jumlahnya sama dengan 4 sudut siku-siku. Yang terakhir adalah pengertian dari proposisi. Proposisi adalah suatu hasil yang terbukti dan sering menarik, tetapi biasanya tidak lebih penting daripada suatu teorema. Contoh proposisi dalam geometri adalah jika pada suatu segitiga dua sudut sama, maka sisi-sisi di hadapan sudut-sudut itu juga sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang proposisi 1 dalam buku The Elements. Jika diberikan garis lurus dengan panjang terbatas, maka dapat dibuat segitiga sama sisi. Garis lurus, di sini ada garis lurus dengan panjang terbatas, yaitu garis AB. Garis lurus dengan panjang terbatas itu disebut dengan segmen. Nah, cara yang digunakan untuk membuat segitiga sama sisi adalah membuat lingkaran dengan pusat A dan jari-jari AB. Ini sesuai dengan postulat ketiga yang berbunyi dapat dibuat melalui sembarang jarak dan titik dapat dilukis sebuah lingkaran. Kemudian buat lagi dengan pusat B jari-jari AB. Selanjutnya buat intersection atau perpotongan dari lingkaran pertama dan lingkaran kedua, yaitu di titik C dan di titik D. Di sini buat lagi segmen garis sesuai dengan postulat pertama, dari dua buah titik dapat dibuat sebuah garis lurus. Nih, dari garis AC dan garis BC. Bisa saja ke D, tapi saya pilih di atas. Selanjutnya ini udah ada segitiga. Sekarang kita lihat apakah segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Garis AB memiliki panjang 2,48. Garis AC 2,48. Dan CB 2,48. Berarti ketiga garis ini memiliki panjang yang sama, dan saat dirubah, panjangnya tidak berubah, tetap mengikuti. Berarti pembuktian yang kita lakukan sudah benar. Nah, sekarang kita lanjut ke proposisi 2, yang berbunyi jika diberikan sebuah garis lurus dan sebuah titik di luar garis, maka melalui titik tersebut dapat dibuat garis lurus yang panjangnya sama dengan garis lurus yang diberikan. Proposisi ini masih lanjutan dari proposisi yang pertama. Langkah pertama, di sini kan ada garis lurus dan sebuah titik nih. Titiknya itu bebas. Yang penting dia bilang di luar garis. Saya taruh di sini. Kita buat segmen antara titik B dan titik C. Ini sesuai dengan postulat pertama. Kemudian kita buat lingkaran. Dari pusat di B, jari-jari BC, pusat di C, garis-garis CB. Langkah ini sama seperti proposisi pertama. Kemudian buat intersection antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua, ada di D dan di E. Kita lanjut membuat segmen. Nih, ini adalah proposisi 1. Nah, lanjutannya itu sekarang kita buat ini, lingkaran dengan pusat di B, jari-jari di AB, panjangin sedikit deh. Udah buat lingkaran, kita perpanjang si ini,
garis BD dan garis CD. Ini sesuai dengan postulat kedua yang mengatakan bahwa sebuah garis lurus dapat diperpanjang secara kontinu hingga menjadi garis lurus. Yang ini juga jangan lupa diperpanjang. Kita geser. Panjang, ini bebas. Kemudian kita buat lingkaran, kita buat intersection dulu dengan lingkaran yang tadi dibuat dengan garis perpanjangan. Udah ada di H dan di I, kemudian kita buat lingkaran yang keempat, jari-jari di D dan pusat di D dan jari-jari di DH. Ini sesuai dengan postulat ketiga. Nah, setelah itu kita buat intersection lagi antara lingkaran yang baru dengan garis perpanjangan, lingkaran sama garis ini juga. Ini numpuk ya, karena dia intersection dari lingkaran ini sama garis ini, dari lingkaran ini sama garis ini. Nah, udah dibuat ini, kita cek. Tadi dibilang jika diberikan sebuah garis lurus dan sebuah titik di luar garis, nih garis lurus AB dan titik C, maka melalui titik tersebut dapat dibuat garis lurus yang panjangnya sama dengan garis lurus yang diberikan. Berarti si C ini dibuat garis lurus dengan panjangnya sama. Ini tadi ada AB, jadi kita cek sekarang. Panjang AB itu 3,8. Nah, sekarang dari C nih ke J 3,8 juga. Berarti pembuktian yang kita lakukan sudah benar. Sekarang kita cek, kalau digeser dia angkanya akan sama. Berarti benar. Sekarang kita lanjut ke proposisi 3. Jika diberikan dua garis lurus yang panjangnya berbeda, ini ada garis lurus, ada dua, AB dan CD, maka garis lurus yang lebih panjang dapat dipotong sehingga panjangnya sama dengan garis lurus yang lebih pendek. Berarti AB gimana caranya dipotong menjadi CD? Yang pertama, udah pasti kita ngikut dari proposisi 1. Kita buat segmen dari A ke C atau dari C ke A. Kemudian kita buat lingkaran. Pusat C, jari-jari AC. Pusat A, jari-jari AC. Kita buat lagi intersection dari lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Ada di E dan di F. Kita buat segmen dari A ke E, dari E ke C. Boleh juga ke sini. Tapi nanti dia menghadap ke sini jadi agak ribet. Makanya saya ngambil ke arah kiri. Kemudian segmen garis ini diperpanjang sesuai dengan postulat kedua. Terus ini juga diperpanjang. Ada titik H dan titik I. Kemudian kita buat lingkaran ketiga, yaitu pusat di C, jari-jari di CD. Jangan lupa kita intersection lingkaran yang baru dengan garis EH ada di titik J. Kemudian kita buat lingkaran keempat, yaitu jari-jari di pusat di E, jari-jari di EJ, yang intersection yang baru kita buat. Setelah selesai, kita intersection lagi lingkaran yang baru dengan garis di luar lingkaran ini. Berarti garis ini kan EI. Nah, kalau garis ini kan udah ada, jadi nggak usah. Ada di titik K.
Dari titik K, kita buat lingkaran kelima. Dengan pusat di A, jari-jari di AK. Kita buat lagi intersection dari lingkaran yang baru dibuat dengan garis yang ada di luar lingkaran ini. Garis yang melewati itu cuman garis AB. Nah, ada di L. Berarti karena di sini pembuktiannya adalah maka garis lurus yang lebih panjang dapat dipotong. Nah, garis lurus yang lebih panjang ini udah dipotong nih di L. Berarti tugas kita sudah selesai. Sekarang tinggal kita cek panjangnya ini sama atau enggak. Garis yang pendeknya tadi itu kan CD. Nah, yang udah dipotong itu AL. Nah, di sini panjangnya udah sama nih. Sekarang kita geser garis, apakah AL dan CD ini berubah atau enggak. AL dan CD ini masih sama panjangnya, berarti pembuktian kita sudah benar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, pembuktian dari sebuah proposisi itu harus berkaitan dengan postulat, aksioma, definisi yang ada di dalam geometri Euclid itu sendiri. Maka dari itu, ketika kita sudah paham tentang proposisi, tentang aksioma, postulat, maka pembuktian yang dilakukan untuk sebuah proposisi itu lebih mudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan lain-lain. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam mata kuliah Geometri Euclid. Terima kasih, sampai jumpa lagi.